Ya, kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita akan kitab Wahyu. Kita 2 minggu tidak ketemu. 2 minggu lalu saya pergi ke Petra, melayani di GBL Petra ya, Cengkareng sana. Sedangkan minggu lalu saya kurang sehat, jadi tidak ada. Jadi 2 minggu berturut-turut. Tapi kita mau kembali lagi sekarang. Kita masih menantikan beberapa orang teman datang sebenarnya. Tapi kita akan masuk ke Wahyu pasal 2 hari ini. Gimana semuanya, kondisinya baik? Baik, sekarang Tuhan ya. Tuhan. Oke, dan untuk pasal 2 ini ada isian baru. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita berdoa terlebih dahulu dan minta Pak Darto untuk kita berdoa pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami ada kesempatan membahas firman-Mu tersirat di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Aku mohon untuk berikan pencerahan hati dan pikiran kami supaya dapat kami mengikutinya dengan baik. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, baik. Coba kita lihat di Wahyu pasal 2 di sini. Tapi sebelum kita lihat Wahyu pasal 2, saya ingin mengingatkan akan ayat kuncinya, yaitu Wahyu pasal 1 ayat 19. Wahyu sampai 19 adalah ayat outline ya, ayat kerangka kalau dibilang dari kitab Wahyu. Dan di sini kita beritahu kitab Wahyu bisa dibagi menjadi 3. Katakan apa? Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Ya, telah kau lihat. Kemudian baik yang terjadi sekarang, apa yang terjadi sekarang, kemudian juga apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang maupun apa yang akan terjadi sesudah ini. Jadi ini adalah kerangka atau outline dari kitab Wahyu. Dan apa yang telah kau lihat berbicara mengenai penglihatan di pasal 1. Pasal 1 penglihatan di Pulau Patmos. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang berarti ini adalah masa gereja. Ini ada di pasal 2 dan 3. Pesan kepada jemaat-jemaat. Ini sedang terjadi sekarang. Kita masih di masa gereja sekarang. Kemudian apa yang akan terjadi sesudah ini? Sesudah masa gereja. Jadi kita melihat ini adalah pasal 4 sampai 22. Ini sudah masa gereja. Sudah masa gereja atau sesudah rapture. Kapan? Ya, kita akan lihat. Tapi ini adalah kerangkanya. Jadi sekarang kita masuk ke pasal 2 dan pasal 3. Nah, kalau kita lihat di pasal 2 sampai pasal 3 ada surat kepada 7 jemaat. Surat kepada 7 jemaat. Coba kita lihat di isian kita dan pembelajaran surat kepada 7 jemaat itu mengajarkan kita tentang doktrin gereja atau eklesiologi dari kitab Wahyu. Oke, 1, bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui juru tulis Yohanes mengirim surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu
Nah, ini saya kasih petanya di situ kan. Jadi ada 7 titik di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 titik. Dan titik yang kiri bawah itu adalah Efesus. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan seperti jarum jam. Dia dimulai dari titik paling bawah kiri. Oke, itu Efesus. Kemudian naik lagi di atas Efesus, itu adalah Smyrna. Oke. Smyrna. Terus naik paling tinggi, yang paling utara, itu adalah Pergamus. Pergamus ya. Kemudian dia menuju ke tenggara, jadi timur selatan, sedikit gitu, agak miring. Itu berikutnya adalah Tiatira. Pokoknya dia berurutan ya. Jadi dia kira-kira seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begini kira-kira kan? Ini Efesus, ini Smyrna, ini Pergamus, kemudian Tiatira, kemudian selanjutnya adalah Sardis. Sardis, kemudian Philadelphia, dan terakhir adalah Laodikia. Oke, jadi urutannya kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah 7 jemaat di sini yang kepadanya Tuhan memberikan surat atau pesan. Ya. Poin nomor 2. Ketujuh surat ini mengajarkan beberapa hal. 7 surat ini mengajarkan beberapa hal. A, bahwa tidak ada satu gereja pusat. Tidak ada satu gereja pusat yang menjadi ketua atau kepala atau atasan di atas jemaat-jemaat lain. Jadi Tuhan tidak mengirim surat kepada pusat sinodenya. Tuhan tidak kirim surat kepada entah dimanapun. Tidak ada dikatakan, oh ini jemaat pusatnya. Tidak. Dan Tuhan tidak suruh juga Efesus, coba kamu urus Smyrna gitu, atau Smyrna coba kamu urus Pergamus atau lain sebagainya. Tidak suruh seperti itu. Oke. 2B, jemaat Roma tidak dikirimi surat. Jemaat Roma tidak dikirimi surat. Nah, ini signifikan karena hari ini salah satu gereja yang paling besar di dunia adalah gereja Roma Katolik. Dan mereka mengklaim bahwa mereka lah gereja yang benar, gereja yang mendunia. Makanya mereka percaya gereja yang universal dan kelihatan. Ya. Jadi walaupun ada katedral di Jakarta misalnya, Katolik, ya, katedral Katolik di Jakarta, tapi itu adalah gereja Roma, bukan? Itu satu gereja dengan yang di Roma. Kayak cabang dia aja, cabang memang, mereka cabang ya. Oke, jadi jemaat Roma tidak dikirimi surat, signifikan. Bukan hanya jemaat di Roma tidak dikirimi surat, jemaat di Konstantinopel juga tidak dikirimi surat. Jadi belakangan kerajaan Romawi pecah dua. Jadi Roma Barat, Roma Timur. Roma Barat tetap dipegang Roma Katolik, pusatnya di Roma. Romawi Timur akhirnya ibu kotanya nanti ada di Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul. Nah, ini
Ini akhirnya menjadi pusat gereja ortodoks waktu dulu, zaman dulu, sebelum direbut oleh Islam. Nah, tapi juga tidak dikirim kepada mereka. Oke, C. Tiap-tiap jemaat bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan kepada jemaat lain. Tiap jemaat bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Jadi sekali lagi yang tadi kita bilang, Tuhan tidak suruh umat Philadelphia untuk mengurus jemaat yang lain. Tuhan tidak suruh itu. Tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Oke. Kemudian kita akan melihat lagi nomor 3. Ketujuh surat ini ditujukan kepada ketujuh malaikat jemaat. Ya, ketujuh malaikat jemaat. Kita bisa lihat itu di pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kemudian ayat 8, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ayat 12, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamos, dan seterusnya. Ayat 18, tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jadi kepada malaikat jemaat. Nah, kata malaikat itu berasal dari bahasa Yunani angelos. Makanya dalam bahasa Inggris disebut angel. Nah, ini akar kata bahasa Inggris angel. Nah, angelos. Ya, jadi ini angelos dalam bahasa Yunani secara literal berarti pembawa berita. Secara literal berarti pembawa berita. Dan biasanya pembawa berita yang dimaksud adalah pembawa berita dari sorga. Itu biasanya. Tapi tidak selalu, ya, karena pembawa berita yang manusia juga bisa disebut angelos. Ya. Dan dalam konteks ini mengacu kepada gembala jemaat. Mengacu kepada gembala jemaat. Jadi tuliskanlah kepada malaikat jemaat, ya, pembawa berita jemaat. Berarti tugas seorang gembala bukan menjadi imam, bukan menjadi perantara antara jemaat dengan Tuhan, karena semua orang punya akses langsung kepada Tuhan. Tapi dia menjadi pembawa berita yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi dalam konteks ini mengacu kepada gembala jemaat. Oke, poin nomor 4. Bahwa surat-surat ini ditujukan kepada malaikat jemaat, atau yang tadi kita bilang gembalanya, mengajarkan beberapa hal. A. Cocok dengan Ibrani 13 ayat 17. Posisi gembala jemaat adalah posisi kepemimpinan, dan ia harus memberi pertanggunggan jawab. Dia harus memberi pertanggung jawab atas orang-orang yang ia pimpin. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi orang-orang yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu Tuhan juga menulis kepada gembala jemaat, dan teguran-teguran kepada jemaat disampaikan kepada gembala jemaat juga. Kalau kita nanti akan lihat dalam teksnya, ketika Tuhan bilang, "Hey, jemaat Efesus," juga bertobatlah kamu di situ adalah singular, kamu mengacu kepada gembala. Jadi pertobatan jemaat dimulai dari pertobatan gembala, atau perubahan pada jemaat dimulai dari perubahan pada gembala. Oke, B. Walaupun di suatu jemaat bisa saja ada lebih dari satu gembala sidang atau penatua, karena dalam Alkitab istilah penatua itu sama dengan gembala sidang, ya, gembala. Contoh Efesus, di Efesus ada lebih dari satu penatua atau lebih dari satu gembala sebenarnya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-17. Kita buka Kisah Rasul pasal 20. Kita lihat dari ayat 17. Ini satu hal yang sangat
penting ya, sangat menarik. Karena itu ia di sini Paulus, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi Paulus sedang buru-buru mau balik ke Yerusalem, tapi di tengah jalan dia mau ketemu dengan para penatua Efesus. Jadi dia suruh para penatua itu yang datang ke Miletus. Oke. Nah, jadi ada para penatua, berarti di Efesus sudah lebih dari satu penatua. Ya. Di Efesus sudah lebih dari satu penatua. Coba lompat sedikit ke ayat yang ke 28. Ya. Ayat 28. Para penatua di situ, para penatua, dia katakan begini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Jadi penatua itu disebut juga penilik. Ya, penatua disebut juga penilik untuk menggembalakan jemaat Allah, yang fungsinya menggembalakan. Jadi penatua itu adalah penilik sekaligus gembala. Ya, sekaligus gembala. Jadi ada lebih dari satu penatua atau lebih dari satu gembala di Efesus. Tetapi kalau kita lihat kembali ke Wahyu pasal 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikatnya singular. Ya, berarti walaupun bisa saja ada lebih dari satu gembala sidang atau penatua, contoh di Efesus, tetapi tetap ada satu yang Tuhan anggap paling bertanggung jawab. Ya seperti misalnya di Grafe ada 3 gembala, ya tapi Pastor Ento adalah tetap ini pemimpin tertingginya. Ya. Jadi ini adalah yang bisa kita simpulkan dari ini. Oke. C, 4C, gembala jemaat. Tuhan berikan otoritas untuk menentukan arah gerak jemaat. Oleh karena itu, ketika jemaatnya menyimpang, yang Tuhan tegur adalah gembalanya. Tegur adalah gembalanya. Oke. Dan D, tugas paling penting bagi seorang gembala adalah memberitakan kebenaran. Memberitakan kebenaran, karena ya bahkan mereka disebut sebagai pembawa berita. Sebagai pembawa berita, berarti tugas mereka adalah memberitakan kebenaran. Oke. Ini eklesiologi yang sangat indah yang kita bisa simpulkan di sini. Kemudian poin nomor 5 kita. Dalam surat-surat ini ada 7 elemen yang konstan yang kita sebut sebagai 7P. 7P. Ya. Setiap surat akan ada 7P. A, pertama Tuhan menyebutkan penerima surat siapa. Jadi A penerima surat, P pertama penerima surat. Oke. Misalnya di pasal 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Berarti penerima suratnya adalah gembala sidang di Efesus, jemaat Efesus. B, kemudian ada pengirim surat. Pengirim suratnya siapa? Ya, pengirim suratnya siapa? Nah ini masih muncul contohnya di pasal 2 ayat 1, inilah firman. Jadi pertama siapa yang menerima, malaikat jemaat Efesus. Kemudian pengirim suratnya siapa? Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki emas itu. Jadi pengirim surat selalu adalah Yesus Kristus. Tetapi ada satu sisi dari Tuhan Yesus yang ditekankan kepada tiap-tiap jemaat. Ada sisinya. Oke, C. Kemudian ada pengetahuan dari Tuhan Yesus. Kepada setiap jemaat Tuhan menekankan pengetahuannya. Oh dia tahu. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi di jemaatnya, karena jemaat itu milik Dia. Oke. Kemudian D. Selanjutnya ada pesan Tuhan. Ada pesan Tuhan. Ya, pesan ini biasanya berupa ujian atau celaan. Ujian, Tuhan memuji mereka atau Tuhan mengkritik mereka. Gitu. Kemudian E,
ada perintah. Ada perintah, jadi entah itu lakukan terus, atau bertobatlah, atau belilah sesuatu, atau Tuhan suruh mereka menguatkan sesuatu. Ya. Jadi ada perintah. Kemudian F, ada petuah. Petuah. Ini sengaja kita cari yang P semua ya. 7P gitu kan. Ada petuah dari Tuhan. Petuah ini isinya sama semua. Di ayat 7 misalnya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ada petuah. Dan G, ada pahala, ada janji pahala. Ada pahala dijanjikan kepada barang siapa yang menang. Nah ini kita lihat lagi di ayat 7 contohnya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ada pahala. Dan kalau kita lihat di semua jemaat, polanya seperti ini. Ada 7 elemen ini kepada ketujuh jemaat. Oke, poin nomor 6 kita. Tuhan mengancam jemaat tertentu. Tuhan mengancam jemaat tertentu bahwa mereka dapat kehilangan status mereka sebagai kaki dian. Mereka dapat kehilangan status mereka sebagai kaki dian. Ingat bahwa kaki dian melambangkan jemaat. Kaki dian itu apa? Kaki dian itu adalah dalam bahasa Indonesia candlestick atau tempat lampu. Tempat lampu itu kaki dian. Perhatikan pasal 1 ayat 20-nya. Pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, jadi gembalanya. Ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi jemaat digambarkan sebagai kaki dian. Kita sudah bahas itu. Bahwa jemaat adalah tempat terang bersinar. Jadi dia tempat lampu, tempat lilin, candlestick. Oke, tetapi Tuhan bilang bahwa ada jemaat-jemaat tertentu, contohnya jemaat Efesus, yang Tuhan bilang kalau kamu tidak berubah, aku akan ambil kaki dianmu dari tempatnya. Berarti jemaat itu kehilangan statusnya sebagai kaki dian. Berarti tidak lagi menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Berarti Tuhan benar-benar sudah meninggalkannya. Pada hari ini ada banyak gereja yang tidak lagi memancarkan kebenaran. Hari ini ada banyak gereja yang tidak lagi memancarkan kebenaran, walaupun judulnya masih gereja. Nggak usah jauh-jauh, contohnya gereja yang menyebut diri gereja Katolik, gereja Roma Katolik. Tidak ada kebenaran di gereja itu. Keselamatan yang diberitakan adalah keselamatan yang tidak menyelamatkan. Mereka tidak punya Injil. Menurut Katolik, orang diselamatkan bukan hanya percaya Yesus, tapi harus melalui sakramen-sakramen. Ada 7 sakramen yang semuanya penting untuk keselamatan. Baptisan Katolik, waktu bayi dibaptis, itu adalah bagian dari keselamatan. Ikut misa itu bagian dari keselamatan. Pengakuan dosa kepada imam Katolik itu adalah bagian dari keselamatan. Jadi mereka tidak punya Injil, mereka tidak bisa menyelamatkan orang. Jadi walaupun judulnya masih gereja, dan itu hanya satu contoh saja, masih banyak gereja yang lain yang kacau banget. Mormon saja menyebut diri gereja Church of the Latter Saints, Latter Day Saints, gereja orang-orang kudus akhir zaman. Jadi mereka nggak pakai nama Mormon di gereja mereka. Tapi kalau kalian ada lihat nanti, misalnya suatu ketika di Jakarta ada juga gereja orang-orang kudus akhir zaman, Church of the Latter Day Saints. Itu sebenarnya Mormon ya. Mormon, tapi mereka nggak pakai nama Mormon di gerejanya. Tapi judulnya masih gereja juga. Ya, tapi ini bidat malah. Ya, Mormon itu bidat. Sebenarnya Katolik juga bidat sih. Ya. Mormon itu bidat. Ya. Pengajarannya banyak sekali yang menyimpang. Mereka tidak percaya Tritunggal. Mereka percaya bahwa manusia suatu hari akan menjadi Allah.
macam-macam, tapi banyak hal ini disembunyikan. Jadi orang awam mereka itu banyak nggak tahu pengajaran mereka. Nah, tapi contoh-contohnya seperti itu. Ya, masih banyak lagi yang lain. Ya, tidak lagi memancarkan kebenaran. Oke, kita harus berhati-hati kalau gitu ya. Poin nomor 7. Dalam setiap surat selalu dikatakan bahwa Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Perhatikan ayat 7 tadi. Siapa bertelinga dan yang mendengarkan dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita lihat lagi di ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat yang ke-17. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini diulangi 7 kali. Kepada tiap jemaat disampaikan. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini berarti bahwa perjanjian baru ditujukan kepada tiang penopang dasar kebenaran, yaitu jemaat-jemaat. Jadi Tuhan berbicara secara spesifik kepada jemaat-jemaatnya. Tidak berada dalam jemaat lokal yang alkitabiah akan membuat seseorang sulit memahami seluruh kebenaran Tuhan. Mengapa ada begitu banyak kesesatan dan begitu banyak orang sulit mengerti kebenaran? Karena mereka tidak berada di tempat yang telah Tuhan tunjuk untuk menjadi tiang penopang dasar kebenaran, yaitu jemaat yang alkitabiah. Ya, karena mereka tidak berada di jemaat yang alkitabiah, ya, maka mereka sulit memahami seluruh kebenaran Tuhan. Nah, ada sih orang-orang di luar jemaat yang memahami sebagian kebenaran Tuhan, ada sebagian. Tapi untuk memahami seluruhnya sulit bagi mereka. Oleh karena itu kita dapatkan selalu ada saja entah salah di mana. Kalau bukan salah di masalah keselamatan, salah di bagian Alkitab, ya, salah di bagian gereja, salah di bagian eskatologi. Ada begitu banyak kesalahan-kesalahan. Jadi berapa pentingnya di sini ya, Roh, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke. 8. Selalu ada janji Tuhan bagi yang menang. Ini merupakan penghiburan dan pengharapan. Ya, penghiburan dan pengharapan bahwa kita di dunia ini kita bukan tanpa pengharapan dan tanpa penghiburan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, kita sedang menantikan hadiah dari Tuhan. Ya, dan hadiah yang diberikan ini indah-indah semuanya. Janji Tuhan kepada ketujuh jemaat semua indah-indah, mulai dari boleh makan dari pohon kehidupan, ya, mendapatkan mahkota kehidupan, dikasih jubah putih dan berjalan bersama dengan Tuhan, dijadikan tiang di dalam bait suci di sorga, dan dikasih nama baru oleh Tuhan dan sebagainya. Ada banyak sekali yang janji yang Tuhan berikan. Oke. Poin nomor 9. Ketujuh jemaat ini adalah real atau literal. Ya, ketujuh jemaat ini adalah real atau literal dan tidak melambangkan zaman-zaman. Ya, tidak melambangkan zaman-zaman di masa Filipi. Oke. Ketujuh jemaat ini adalah perwakilan semua jemaat-jemaat lokal sepanjang zaman. Jadi Tuhan sengaja kirim surat kepada 7 jemaat untuk mewakili jemaat-jemaat yang lain. Nah, karena di akhir abad pertama jemaat sudah banyak, bukan hanya 7 ini. Ada banyak, ada ratusan, mungkin ribuan jemaat di seluruh dunia. Tapi Tuhan kirim kepada 7 ini. Kenapa yang 7 ini? Perwakilan. 7 ini perwakilan, dan 7 ini juga kebetulan isu-isu yang mereka hadapi dan pesan Tuhan kepada mereka representatif terhadap segala hal yang dihadapi oleh gereja-gereja lain juga. Jadi mungkin persoalan kita tidak persis sama dengan Efesus atau dengan Smyrna atau sebagainya, tapi kita bisa belajar dari semua itu. Jadi semua yang
dihadapi oleh 7 jemaat ini ada pelajarannya bagi kita sepanjang zaman. Jadi perwakilan. Ya. Hal-hal yang mereka hadapi menjadi perwakilan hal-hal yang jemaat hadapi hari ini. Perwakilan dari maksudnya ya. Menjadi perwakilan dari hal-hal yang hal-hal yang jemaat hadapi hari ini. Perintah dan saran Yesus Kristus bagi mereka tetap relevan, ya, tetap relevan. Jadi kita harus berhati-hati bahwa ada sebagian orang menganggap atau mengajarkan, dan ini bukan pengajaran yang sesat sih, tapi kurang tepat aja. Bukan sesat, ya. Ini kurang tepat. Mereka mengajarkan bahwa semua jemaat-jemaat ini adalah masa-masa. Jadi kan ada 7, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, apalagi Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya. Jadi ada sebagian orang anggap ini mewakili masa-masa. Misalnya Efesus itu masa gereja abad 1, fase rasuli. Fase rasuli, banyak kan? Makanya jemaat Efesus dikatakan meninggalkan kasih mula-mula dan sebagainya. Terus ya, pokoknya segala macam lah ya. Lalu Smyrna abad 2 sampai 3. Ini fase penganiayaan. Ya, ketika gereja-gereja Kristen dianiaya oleh berbagai kaisar Romawi pada waktu itu. Fase penganiayaan. Makanya pesan kepada jemaat Smyrna juga katanya, wow, aku tahu kesusahanmu dan kamu akan dilemparkan ke dalam penjara dan sebagainya. Ya. Ini Smyrna gitu. Lalu Pergamus ini abad 4 sampai 5 atau 6 lah katakan gitu ya. 4 sampai 5 ini fase apa ya? Mereka kasih nama semacam fase ya, konsolidasi. Fase konsolidasi. Dan di sini kita melihat ya, mereka menganggap ini mulai berkuasanya Roma, ya, mulai berkuasanya Roma. Makanya mereka kait-kaitkan dengan ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Lalu mereka kaitkan ini dengan Roma. Ya. Lalu fase keempat adalah Tiatira. Ya, Tiatira katakanlah abad 6 sampai 10 katakanlah ya. Ini fase fase jayanya Katolik. Ini menurut mereka. Nah, makanya kalau kita lihat di tentang Tiatira di sini, ada seorang perempuan yang dominan, perempuan Isabel disebut di situ. Ada perempuan Isabel. Aku mencela kau karena kau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar menyesatkan hamba-hambaku. Jadi dikaitkan dengan Katolik yang meninggikan Maria. Sardis, katakanlah abad 11 sampai 15, ini fase terpuruknya gereja. Makanya Sardis dikatakan kamu mati, dan gereja semakin parah, gereja Katolik semakin parah, sampai ujungnya menjual surat pengampunan dosa.
menjual surat pengampunan dosa dan lain sebagainya. Wah, ini udah mati katanya. Lalu di sini abad 16 sampai sekarang ini gereja reformasi. Gereja reformasi fase reformasi ini gereja yang kecil kekuatannya, namun Tuhan puji. Laodikia adalah gereja akhir zaman yang sekarang ini. Gereja akhir zaman, jadi gereja yang kaya namun miskin. Buta, panjang. Ini menggambarkan gereja akhir zaman yang gegap gempita, namun ini ya, namun apa? Ya, namun sebenarnya kosong gitu. Ya, walaupun ini menarik dan saya tidak katakan ini berarti pengajaran sesat, tapi ini sebenarnya tidak tepat. Gitu. Tapi kalau kita membaca mungkin kitab-kitab penjelasan kitab Wahyu dan sebagainya, ada sebagian orang menjelaskan seperti itu. Kenapa kita bilang ini tidak tepat? Nomor satu, ada banyak hal di sini terlalu dipaksakan, begitu. Misalnya bahwa gereja Tiatira jadi Katolik. Karena di gereja Tiatira ada wanita yang mengajar dan sebagainya, dengan wanita Isabel yang dominan. Walaupun Katolik memang meninggikan Maria, tapi Maria sendiri kan nggak ada mengajar sebenarnya. Bahkan gereja Katolik adalah gereja yang merendahkan perempuan juga, gitu. Jadi tidak ada ininya. Kalau misalnya kita mau bicara soal gereja yang memperbolehkan perempuan mengajar, lebih cocok ke karismatik, karismatik yang mendobrak waktu itu di awal abad 20 yang mengizinkan perempuan menjadi gembala dan pengajar. Itu dimulai dari karismatik, baru belakangan dimulai dari Pantekosta karismatik, baru belakangan sekarang ini hampir semua gereja sudah oke. Tapi yang memulai mendobrak itu adalah Pantekosta karismatik. Sedangkan Katolik ya enggak. Katolik enggak, jadi agak sedikit dipaksakan. Bukan sedikit, banyak dipaksakan gitu ya. Dan juga nggak cocok, kayak misalnya mereka bilang Smyrna adalah fase penganiayaan. Tapi sebenarnya gereja Tuhan sudah mengalami penganiayaan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Penganiayaan tidak hanya di abad 2 dan abad ketiga saja. Di abad 1 ada banyak penganiayaan. Paulus mengalami penganiayaan banyak sekali, termasuk Rasul Yohanes. Abad 2-3 oke, penganiayaan juga. Tapi lalu abad-abadnya memang tidak ada penganiayaan. Oh banyak. Banyak sekali penganiayaan. Terutama bagi gereja-gereja yang benar, yaitu gereja-gereja bawah tanah. Dan sekali lagi, satu hal yang membuat kita juga ragu dengan ini, karena fokusnya malah pada gereja yang kelihatan, kayak misalnya Katolik ya. Jadi fokusnya kok pada gereja yang kelihatan, padahal gereja Tuhan yang sejati itu bukan yang gede-gede ini. Gereja Tuhan yang sejati itu adalah gereja yang tersebar kecil-kecil di berbagai tempat. Ya. Ada kaum Waldensian, kaum Anabaptis, kaum Opatian, kaum Kataris itu. Mestinya kalau Tuhan mau mengirim surat tentang jemaat-jemaatnya sesuai dengan fase-fase begini, bukan berfokus ke masalah Katolik segala macam. Ya. Mestinya fokus ke gereja-gereja kecil-kecil yang tersebar itu yang dianiaya. Dan mereka dianiaya. Jadi kenapa cuma Smyrna? Fase penganiayaan seolah-olah di sini, seolah-olah habis itu tidak ada penganiayaan. Bahkan hari ini pun penganiayaan itu ada terus. Jangan berpikir bahwa hari ini tidak ada penganiayaan. Bahkan ada statistik yang berkata di abad ke-20
Karena abad 21 kita belum lama ya, baru 22 tahun. Di abad 20 dari 1900-an adalah abad yang paling banyak orang Kristen dianiaya. Jumlahnya paling banyak. Kenapa? Karena populasi dunia makin meningkat, gitu kan? Populasi dunia makin meningkat berarti makin banyak orang, berarti makin banyak yang dianiaya. Terutama di daerah-daerah komunis, di Uni Soviet dengan bekas-bekas negaranya, di Cina, Korea Utara, di negara-negara Islam. Ya. Lebih banyak orang Kristen yang dianiaya di abad 20 daripada abad-abad sebelum yang lain. Ya. Karena jumlah populasi yang lebih banyak, makanya lebih banyak yang dianiaya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa penganiayaan abad 2 sampai 3. Nah, penganiayaan ada terus. Dan gereja yang terpuruk juga ada di mana-mana. Gereja yang seperti Laodikia yang kaya namun sebenarnya kosong juga ada di segala zaman sebenarnya. Jadi kita berkata bahwa walaupun ini menarik dia bikin seperti ini, banyak orang bikin seperti ini, namun tidak tepat. Ya, tidak tepat, dan kita tidak menggunakan pola ini untuk Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Nanti kita akan masuk ke masing-masing. Sebenarnya saya sudah siapkan yang untuk Efesus. Ini mau saya simpan atau saya bagikan sekarang ya? Ya. Saya simpan dulu ya, takut hilang. Biasanya kalau saya bagikan, minggu depan, saya lupa. Iya. Oke. Baik, kita akan mempelajari, ada banyak sekali hal yang indah yang Tuhan sampaikan kepada masing-masing jemaat di sini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita juga hari ini. Iya, dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan jemaat yang lain. Ada pertanyaan? Ada. Iya, Ibu. Seperti apa ya jabatan sida-sida dari Ethiopia itu? Seperti apa? Oh, apa itu jabatan sida-sida gitu ya? Sida-sida Ethiopia. Iya. Coba kita lihat di ini ya, di Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8. Jadi ayat 27 terutama ini ya. Ini jabatan dia. Kisah Rasul 8 ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Jadi orang Ethiopia, sida-sida Ethiopia ini adalah pembesar, pejabat dan kepala bendahara. Ya. Nah, sedangkan istilah sida-sida itu sendiri atau dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan eunuch ya. Eunuch from Ethiopia, kata sida-sida itu sendiri bisa mengacu kepada fakta bahwa dia pejabat, atau bisa juga mengacu bukan kepada jabatannya melainkan kepada kalau kata eunuch itu biasa diartikan orang yang menjadi kasim gitu. Jadi orang yang dikebiri gitu ya. Jadi seringkali di kerajaan-kerajaan zaman dulu pejabat-pejabat tertentu itu mereka dikebiri gitu. Jadi ini bisa jadi mengacu ke itu juga. Jadi bukan kepada, tapi kalau posisi dia adalah pembesar dan kepala perbendaharaan. Jadi menteri keuangan lah istilahnya. Menteri keuangan. Oke. Satu pertanyaan. Ya, baik, berarti posisi. Ini kan beberapa hari kami yang ada jalan-jalan ke Turki gitu. Ya. Di antaranya ada mengunjungi Efesus, Smyrna gitu ya. Yang jadi pertanyaan gini, maksudnya saya ini juga kemarin dia punya local guide bilang Turki itu, nggak tahu lah statement dia benar atau tidak ya. Dia bilang Turki itu untuk orang Kristen ya. Selain yang nomor satu dikunjungi itu orang Kristen, orang Katolik, pokoknya orang yang percaya Tuhan Yesus ya, itu adalah Israel. Nomor dua Turki katanya. Statementnya dia mungkin benar juga karena ada tujuh gereja ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu rata-rata kemarin sih nggak pergi semua ya, cuma pergi Efesus sama Smyrna. Itu semua sudah reruntuhan gitu loh.
kenapa Tuhan tidak menjaga gitu loh apa yang sebenarnya. Sampai hari ini sebenarnya semua sudah reruntuhan, sisa-sisa puing gitu. Ada beberapa jawaban ya. Nomor satu, Tuhan pasti menjaga umatnya, ya kan? Ya. Tapi umat Tuhan ada di mana kan? Artinya begini loh, umat Tuhan pasti Tuhan jaga, tapi Tuhan tidak ada kepentingan untuk harus menjaga kotanya. Ya. Ada banyak kota-kota besar di sejarah yang sudah hancur, Tuhan biarkan hancur. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya Yerusalem. Ya, Yerusalem pun akhirnya Tuhan izinkan hancur tahun 70. Ya. Padahal ada jemaat di Yerusalem. Tapi jemaat Yerusalem itu kita yakin Tuhan pelihara. Begitu. Artinya orang-orang percaya menurut tradisi, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di Yerusalem, waktu jauh-jauh hari Jenderal Titus mau mengepung, mereka teringat akan nubuat Tuhan di Lukas bahwa akan ada pengepungan dan lain sebagainya, dan mereka semua sudah lari semua. Gitu. Jadi akhirnya orang Kristen lari dari Yerusalem. Yerusalem dikepung oleh Jenderal Titus sampai dihancurkan. Begitu. Jadi artinya begini. Ini adalah bagian dari kedaulatan Tuhan, ya, di mana ada bangsa yang bangkit, bangsa yang hancur, kota yang bangkit, kota yang hancur sepanjang zaman, gitu kan. Dan tetapi ya Tuhan pasti menjaga anak-anaknya, gitu, yang ada sepanjang zaman itu, walaupun Tuhan tidak berjanji menjaga kotanya. Nggak usah jauh-jauh, contohnya adalah Lot dan dengan Sodom, gitu kan. Ya akhirnya Tuhan janji sama Abraham dia akan pelihara Lot, padahal sebenarnya sih janji Tuhan kalau ada 10 Tuhan nggak akan hancurkan Sodom. Tapi ternyata nggak ada 10, Tuhan bisa hancurkan Sodom. Tapi Tuhan masih menyayangi Lot, orang benernya gitu. Jadi Tuhan pelihara Lotnya, tapi Tuhan tidak pelihara kotanya gitu. Jadi saya yakin bahwa sampai Efesus hancur dan sebagainya, siapapun orang benar yang ada di Efesus jemaat Tuhan pasti memelihara gitu kan. Entah Tuhan pindahkan atau Tuhan entah apa, tapi Tuhan tidak berjanji bahwa dia akan menjaga kotanya, ya, kotanya. Ya. Jadi walaupun di Efesus ada jemaat Kristen, tapi kota Efesus sendiri tetap adalah kota yang ya duniawi. Bahkan di kota Efesus kan ada, ya kita orang Kristen melihatnya senang ada jemaat Efesus, tapi bagi orang dunia zaman itu di Efesus itu terkenalnya adalah ada kuil Diana, Artemis, yang dianggap salah satu keajaiban dunia lama itu, dari 7 keajaiban ancient world ya. Salah satunya kuil Artemis. Mereka bilang kuil ini jatuh langsung dari Zeus. Itu legenda mereka ya. Jatuh langsung dari Zeus di kuilnya. Jadi Efesus ini pusat penyembahan berhala juga. Jadi kalau Tuhan hancurkan ya itu wajar aja. Ya. Buat izinkan. Ya. Oke. Baik, kita sangat senang ada Bu Krista hari ini bersama dengan kita. Iya, ya, dalam sekali, dan Pak Ori juga telah kelihatan. Puji Tuhan bersama dengan kita dan semua yang lain juga. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Minta Pak Kunhim di dalam doa. Ya, moga-moga Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini sehingga kami mengerti sebagian kebenaran dan kebenaran. Sebentar kami juga akan masuk ke Bapak kemudian pun juga menyertai sepanjang acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.